Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Yang mulia, yang terhormat kepada pimpinan Dayah Baitul Asani Al-Aziziyah, yaitu kepada Abi beserta keluarganya. Dan yang mulia, yang terhormat kepada Ketua Umum Dayah Baitul Asani Al-Aziziyah. Dan yang mulia kepada seluruh Dewan Guru, baik yang bersifat atasan ataupun yang bersifat bawahan. Dan kepada seluruh santriwan ataupun santriwati calon generasi pada masa yang akan datang. Dan yang mulia kepada Dewan Juri yang telah menilai kami dengan seadil-adilnya. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, berbicara kebaikan mengenai haji, kasihan orang miskin mereka tak dapat naik haji. Berbicara kebaikan mengenai bersedekah, kasihan orang fakir mereka tak punya harta untuk bersedekah. Tapi Allah berikan satu peluang kebaikan bagi setiap umat manusia. Tak ada manusia yang dilahirkan tanpa orang tua. Seluruh kita memiliki orang tua, maka dia adalah peluang untuk kita berbuat kebaikan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik pidato yang berjudul pengabdian diri kepada orang tua adalah kunci kesuksesan. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, wa wassaynal insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, ayat tadi mengisyarahkan yang bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap umat manusia untuk mengabdi, berbakti kepada terhadap kedua orang tuanya. Kenapa? Karena pintu surga yang paling mudah dimasuki oleh setiap anak adalah melalui keridhaan orang tua. Orang tua ialah pintu surga yang paling mudah kita masuki. Sekarang, hari ini, banyak orang yang lalai dalam kata-kata dengan ibadah, sibuk dengan majelis ta'lim, banyak bersedekah, naik haji, umrah, bukan tidak baik, bagus. Tapi kita lupa ada surga di rumah kita. Surga yang menjelangkau merindu, tapi selalu bertemu dan bertamu. Dialah ibu yang surgamu berada di bawah telapak kakinya. Hadirin, ironisnya bila kita lihat kejadian di akhir zaman, manusia di akhir zaman ini, tangan orang bolak-balik dicium, tapi tangan ibunya sendiri tak pernah sekali tersentuh, tak pernah sekali terjemah, bahkan tak pernah sekalipun tercium. Bukan niat merendahkan niat ulama, mereka al-mukarram, orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kita banyak datang ke ulama, datang ke habib, datang ke ustaz-ustaz, minta doa kepada mereka, semoga hidup saya bahagia. Tapi kita lupa meminta kepada orang tua yang doanya untuk kita yang tak ada hijabnya, yaitu doa orang tua. Adakah kita seperti demikian hadirin? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang bersumber dari Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda,
Ridha Rabbi fi ridhal wali, sukhtur Rabbi fi sukhtil wali. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, begitu juga sebaliknya, murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Sejarah membuktikan kisah Alqamah. Alqamah adalah seorang pemuda yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sahabat dekat Rasulullah. Tapi beliau durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada ibunya. Ketika sakratul maut menjelang, nyawanya berada di tenggorokan, beliau tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sayang 1000 kali sayang hadirin, kisah ini hadirin menjadi protektif bagi kita semua. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, ibu adalah sosok wanita yang paling mulia hatinya. 9 bulan 10 hari kita berada di dalam kandungannya. Ia merawat kita dengan penuh kasih sayang. Menjelang detik kelahiran sebuah hati, ibu sudah siap dengan segala pengorbanannya. Ibu rela memandikan dengan keringat, bercucuran air mata, berlumuran darah, bahkan tubuhnya dicincang-cincang oleh para dokter. Itulah perjuangan seorang ibu terhadap sebuah hati antara hidup dan mati. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, kesimpulan dari pidato saya adalah untuk bisa kita capai kebahagiaan dan kesuksesan yang abadi, maka carilah ridha orang tua. Karena ridha Allah terletak pada ridha orang tua, begitu juga sebaliknya, murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Dengan kita selalu berbuat baik kepada orang tua, moga-moga, mudah-mudahan kita bisa bahagia bukan hanya di dunia, tapi malah bersama orang tua di dalam surga Jannatun Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Tiada gading yang tak retak, tiada laut yang tak berombak, tiada tisu yang tak bengkak, tiada pula tuyul yang tak botak. Terbang tinggi burung merpati, masak kuis tambah mentega. Kepada ayah dan ibu wajib berbakti sebagai jalan menuju surga. Alqainah birrahmah wa faraqna bissalam. Kita berjumpa dengan rahmat, berpisah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.